Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Bu Reni akan menjelaskan pembelajaran hari ini melalui video berikut. Yuk, disimak sambil membawa buku temanya masing-masing. Simak dulu ya video berikut. Belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Hidup rukun. Ini adalah beberapa contoh perbuatan yang menunjukkan hidup rukun. Saling berbagi bekal dengan teman, belajar bersama kakak, bersepeda bersama teman, melakukan kegiatan kerja bakti. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Damaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku menyayangi orang tuaku dan saudaraku. Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku menjadi anak yang sopan dan patuh kepada orang tua. Simaklah teks cerita berikut ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Dalam teks tadi terdapat kata buah tangan dan buah hati. Apakah itu nama-nama buah? Bukan, itu namanya adalah ungkapan. Jadi, buah tangan dan buah hati memiliki arti. Buah tangan artinya bukanlah buah yang bentuknya seperti tangan, tetapi buah tangan artinya adalah oleh-oleh. Sedangkan buah hati bukanlah buah yang bentuknya seperti hati. Buah hati itu artinya adalah anak. Sekarang perhatikan kalimat berikut ini. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Nah, kalimat itu memiliki arti anak-anak, ayah membawa oleh-oleh. Karena dibawakan oleh-oleh, maka kita menjawab, "Hore, ayah membawakan buah tangan. Terima kasih, ayah." Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Caranya adalah dengan mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan. Karena di sini ada 5 kelompok, maka 5 kelompok sama dengan 5 puluhan. 5 puluhan sama artinya dengan 50. Lalu, di sini masih ada 7 buku. Ini bisa dikatakan 7 satuan sama dengan 7. Maka banyak buku adalah 50 ditambah 7 sama dengan 57. Terdapat 7 kelompok puluhan, maka bisa ditulis 7 puluhan sama dengan 70. Lalu ada 7 buku, maka bisa ditulis 7 satuan sama dengan 7. Maka banyak buku semuanya adalah 70 ditambah 7 sama dengan 77. Setelah kita menghitung dengan kelompok-kelompok buku, sekarang kita coba menghitung dengan menggunakan susunan kubus. Ini melambangkan satuan. Yang ini melambangkan puluhan. Sedangkan yang ini melambangkan ratusan.
Perhatikan contoh soal berikut ini. Ada berapa ratusan? 1 ratusan, maka nilainya 100. Ada berapa puluhan? 3 puluhan, maka nilainya 30. Ada berapa satuan? 8 satuan, maka nilainya 8. Jadi, banyaknya kubus adalah 100 ditambah 30 ditambah 8 sama dengan 138. 138 dibaca 138. Sekarang coba kita kerjakan bersama-sama. Ayo berlatih halaman 8. Nomor 1. Ada berapa ratusan? 1 ratusan, maka nilainya 100. Ada berapa puluhan? 7 puluhan, maka nilainya 70. Ada berapa satuan? 8 satuan, maka nilainya 8. Jadi 100 ditambah 70 ditambah 8 sama dengan 178. Banyaknya kubus ada 178 dibaca 178. Nomor 2. Ada berapa ratusan? 1 ratusan, maka nilainya 100. Ada berapa puluhan? 7 puluhan, maka nilainya 70. Ada berapa satuan? 1 satuan, maka nilainya 1. Jadi 100 ditambah 70 ditambah 1 sama dengan 171. Banyaknya kubus ada 171 dibaca 171. Nomor 3. Ada berapa ratusan? 2 ratusan, maka nilainya 200. Ada berapa puluhan? 7 puluhan, maka nilainya 70. Ada berapa satuan? 7 satuan, maka nilainya 7. Jadi 200 ditambah 70 ditambah 7 sama dengan 277. Banyaknya kubus ada 277 dibaca 277. Mudah bukan cara mengerjakannya? Yeay, mantap! Lagu Peramah dan Sopan adalah lagu yang diciptakan oleh Pak Tel. Birama pada lagu Peramah dan Sopan adalah 2/4. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Setelah menyanyikannya, apakah kamu sudah dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu tersebut? Hei, keren! Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi yang pendek. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda itu besar dan gagah perkasa. Pada lambang Garuda Pancasila memiliki perisai yang memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Oke, sekarang bersama-sama kita akan menghafalkan bunyi dari sila ke-1 sampai sila ke-5 beserta simbolnya. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai emas. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. Sila keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas. Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila. Mengamalkan adalah melakukan perbuatan-perbuatan baik yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Contohnya adalah beribadah dan berdoa bersama. Beribadah dan berdoa merupakan wujud kita percaya pada Tuhan. Maka, beribadah dan berdoa merupakan pengamalan sila ke-1. Perhatikan percakapan berikut ini, lalu tunjukkan mana yang termasuk ungkapan. Buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini adalah buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak. Sama-sama, Dik. Hahaha. Oke, sekarang mari kita bahas ungkapan yang terdapat di dalam percakapan. Ungkapan yang pertama. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Kutu buku adalah sebutan untuk orang yang rajin membaca. Ungkapan kedua. Ini adalah buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Bintang lapangan artinya pemain terbaik. Ungkapan ketiga. Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Rendah hati artinya tidak sombong. Ungkapan keempat, berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Besar kepala artinya sombong. Seseorang yang menjadi bintang lapangan sepak bola pasti rajin berlatih. Berlatih juga bisa membuat badan menjadi sehat. Berikut ini adalah beberapa variasi dari gerakan berjalan. Berjalan ke depan. Berjalan ke belakang. Berjalan ke samping. Berjalan berkelompok dengan rapi. Sikap berjalan yang benar adalah badan tegak, pandangan lurus ke depan, tangan diayunkan. Dalam kegiatan olahraga, kita bisa melakukan permainan dengan menirukan hewan berjalan. Berikut adalah contohnya. Oke anak-anak, dari video tadi, apakah sudah paham semua? Jika sudah paham, kalian bisa mengerjakan LKS tema 1 pada halaman 7 sampai 13 ya. Pada halaman 7 sampai 13. Jika sudah selesai, silakan setor pada hasil tugas kalian segera, maksimal jam 12 malam dengan gambar yang jelas ya. Sekian Bu Reni sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.